Hari ini firman Tuhan dengan tema masa dan saat penantian, saya ambil pembacaan firman-Nya dari Yesaya 64 ayat 1 sampai 4 yang akan saya bacakan, dan nanti Bapak Ibu bacakan ayat yang keempat. Ayat yang keempat, tapi saya bacakan ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu baca Yesaya 64 ayat 1 sampai 4. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Ayat 4 bersama-sama. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Firman Tuhan berkata, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah, Allahnya kecil. Tapi Dia sebetulnya adalah Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Firman Tuhan katakan, Allah bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau, hanya Tuhan yang berbuat demikian. Saat kita diberi tema, kita perlu menunggu. Sebetulnya kita menunggu dan Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bertindak saat kita menunggu. Hari ini tema bulan ini adalah menunggu. Menanti itu menunggu. Dan menunggu itu kan gak enak. Coba bayangkan kapan kita terakhir menanti. Nunggu antrian di tempat jual makanan. Antrian mau naik pesawat. Nunggu itu sesuatu yang membosankan. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu tentang menunggu itu apa sih? Apakah kita nunggu jadi kita nganggur supaya membuang waktu, nanti pasti Tuhan bekerja? Apakah kita pasif? Apakah kita nunggu pokoknya percaya? Apa sih sebetulnya? Tapi sebelum kita mengerti tentang bagian kita menanti, saya juga mau tahu, saya mau Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya Bapak kita di sorga, Tuhan Yesus, ya, sangat benar-benar juga punya bagian sangat menantikan kita untuk berharap kepada pertolongannya. Kita disuruh nunggu, disuruh menanti. Tapi Tuhan tuh juga sebetulnya pengen supaya kita ini memang berharap. Di dalam berharap ada menunggu. Di dalam menunggu ada menanti. Ada satu ayat lagi yang berhubungan, yaitu di Yesaya 46. Ayat 1 sampai 4 juga. Tadi Yesaya 64, sekarang Yesaya 46 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Ini berbicara mengenai bagaimana waktu zaman Yesaya, ilah-ilah atau Allah kecil itu berupa dewa-dewa, berupa patung-patung yang disembah orang. Karena mereka percaya ada khasiat, ada kuasa kalau nyembah patung. Tapi kenyataannya adalah ayat 1 berkata, dewa mereka yang bernama Dewa Bel sudah ditundukkan. Sudah ditundukkan oleh Tuhan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, dengarkanlah Tuhan, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan.
Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4. Sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini adalah firman Tuhan untuk bangsa Israel yang pada zamannya Yesaya itu pada menyembah patung, menyembah berhala karena mereka merasa inilah Allah mereka yang membantu membuat mereka kaya, membuat mereka makmur, yang menyelamatkan. Tapi kenyataannya zaman itu juga Tuhan sudah bekerja dan bertindak. Ternyata tetap Tuhan yang berkuasa dan patung-patung itu akhirnya tidak berdaya, dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Dan setelah patungnya hancur, ditaruh di atas binatang mau dibuang. Dan ayat ini berbicara sampai reruntuhannya binatang, reruntuhannya patung aja membebani binatang. Dewa-dewa ini bukan menyelamatkan, tapi membebani. Saya percaya akhir-akhir ini kalau kita hidup bisa penuh dengan beban, itu bisa juga beban kita itu karena salah kita sendiri. Bisa juga karena kita punya berhala-berhala, meskipun kita nggak nyembah patung, tapi ada berhala-berhala yang kita sembah yang membuat kita itu akhirnya terbeban. Contohnya, mungkin berhala kita bukan patung yang kita sembah, tapi kesuksesan. Mungkin uang yang kita sembah. Mungkin kekayaan yang kita sembah. Mungkin penerimaan dari orang. Ada orang merasa harus disetujui. Kalau enggak diterima oleh orang lain, jadi dia mau menyukakan hati orang supaya disetujui, dipuji. Itu jadi beban. Karena kalau enggak dipuji, kalau enggak diterima, dia tertolak. Jadi beban. Nah, ini yang terjadi pada zaman Yesaya. Tapi puji Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memilih, Tuhan menetapkan bahkan jauh sebelum engkau ada sampai hari ini. Kalau hari ini ada yang sudah tua, rambutnya memutih seperti saya, puji Tuhan, Tuhan akan gendong. Tapi yang masih muda, Tuhan bilang ini engkau adalah orang yang telah aku tetapkan. Ada orang-orang yang telah aku rencanakan. Saya percaya ada mungkin, saya nggak tahu kalau Alfredo atau Andika merasa pengen enak ya kalau jadi punya orang tua seperti si A, si B, si C. Mungkin enggak cuman Alfredo dan Andika ya. Banyak mungkin anak muda, aku kok nggak seperti itu. Apalagi dengan sosial media yang begitu. Maaf, oh ininya dimatikan. Oke. Maaf double. Testing, oke, terima kasih. Oleh sebab itu kalau tadi saya katakan kalau kita mempunyai berhala, hari ini membebani kita. Tapi hari ini Tuhan memberikan ayat supaya kita menanti-nantikan Tuhan. Saya mau katakan bahwa biarlah jangan ada berhala lain yang membebani kita. Biarlah berhala yang lain itu dihancurkan, berhala itu yang membuat kita berbeban. Tapi kita menanti-nantikan Tuhan. Masalahnya orang sekarang bilang kalau nunggu, menantikan tuh jadi beban. Karena apa yang kita lakukan? Saya udah menunggu, udah menanti, tapi Tuhan belum menjawab. Biarlah hari ini melalui ayat-ayat, beberapa ayat firman Tuhan, saya mau katakan bahwa berbahagialah orang yang mentaati firman Tuhan. Karena nomor satu, menantikan Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu baik. Kalau bagi saya menantikan tuh nggak enak, nggak sabaran. Tapi bagi Tuhan, Tuhan katakan dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan. Terus dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi ini perintah Tuhan. Tapi saya mau tambahin, nantikanlah Tuhan. Ayat sesungguhnya King James itu mengatakan bukan kuatkan, tapi kalau kamu menantikan Tuhan, kamu jadi kuat.
Kalau kamu menantikan Tuhan, kamu jadi teguh hatinya. Jadi ayo menantikan Tuhan. Beda dengan apa yang kita alami sekarang. Kalau kita lagi nunggu, menanti, ya, menanti seseorang, itu kita jadi gak sabaran. Tapi aneh kalau kita menantikan Tuhan, kita menjadi kuat, kita menjadi teguh. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama seorang seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka itu menanti-nantikan Tuhan tuh bisa terbang, bisa lari, bisa berjalan. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Ini bertentangan dengan apa yang terjadi kenyataannya. Masa orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu biasanya orang itu udah lemes, nunggu-nunggu, nggak dapat apa-apa, jawaban dari Tuhan tidak terjadi. Berdoa untuk anak yang supaya bertobat, berubah, berdoa untuk keadaan ekonomi yang dipulihkan, berdoa untuk perusahaan yang berkembang. Kalau tidak terjadi dan kita bilang saya udah menanti-nantikan Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi kuat? Karena ada ayat yang mengatakan pengharapan yang tertunda itu meruntuhkan hati loh. Membuat putus asa, benar kan? Kalau kita berharap tapi nggak terjadi. Itu menggalaukan hati, menyusahkan hati, menyesakkan hati. Tapi saya percaya hari ini, kita percaya sepakat dengan apa kata firman Tuhan. Kenyataannya bisa. Saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak mendukung saya atau tidak mengasihi saya atau justru membenci saya, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan saat kita menanti. Karena saya mau memberikan seorang contoh, Daud. Daud ini dilahirkan dan dia menanti-nantikan Tuhan. Waktu dia masih kecil, kakak-kakaknya udah berdiri, ingat ceritanya, kakak-kakaknya itu sudah mau diurapi oleh Elia, Imam Eli untuk menjadi raja, tapi Imam Eli itu peka. Kayaknya bukan ini deh, bukan yang tinggi, bukan yang hebat, bukan yang umurnya cukup. Tapi sampai ditanyain lagi, Isai kamu gak punya anak lagi ya? Ada tapi masih kecil dan ada di luar lagi jaga domba, beberapa domba. Nah ternyata itu adalah Daud. Daud itu akhirnya diurapi waktu itu, diurapi jadi raja. Tapi nggak langsung jadi raja karena dia cuma diurapi. Saya nggak tahu firman Tuhan nggak menceritakan, tapi kita tahu-tahu lihat bahwa ceritanya kakak-kakaknya pergi perang. Dan Daud ini yang disuruh untuk bawa makanan sambil papanya bilang sambil lihat kakakmu selamat atau enggak. Ceritanya adalah Daud si gembala domba yang kerjaannya cuman gembala domba. Saya percaya dia juga seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Waktu dia jadi gembala, bagaimana dia menantikan Tuhan? Saya percaya dia adalah Daud yang pandai untuk merangkai kata-kata dan menyanyi bagi Tuhan. Terbukti Mazmur-Mazmur banyak ciptaan Daud. Tapi jangan salah, waktu dia menanti-nantikan Tuhan, waktu dia muda, dia juga mulai latihan fisik loh. Meskipun tidak ke gym, dia melatih ototnya. Karena dia berhasil untuk mengalahkan beruang dan singa. Dia adalah anak yang cinta Tuhan, percaya akan kedahsyatan Tuhan, dan menantikan Tuhan. Itu bukan berarti oke, aku udah diurapi jadi raja. Tapi kok malah kakak-kakakku kok semua menganggap aku anak kecil ya. Kapan ya? Tidak pernah tertulis di Alkitab dia menanya-nanyakan bahwa kapan dia jadi raja. Karena dia tetap kembali sebagai gembala domba. Dan dia kembali bekerja menjaga domba dan melawan singa dan beruang yang berusaha untuk menerkam dombanya.
Menanti-nantikan Tuhan ternyata bukan pasif. Ada saatnya menantikan Tuhan itu diam. Betul. Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, be still and know that I am God. Menjadi tenanglah supaya engkau tahu aku Tuhan yang berperang. Ada saatnya menantikan Tuhan itu tenang, mendengar. Saya percaya Daud mendengar, iya kamu diurapi, iya tapi kamu kembali ke padang. Iya kembali untuk setia pada beberapa domba yang kecil. Iya setia, gembala sebagai gembala engkau harus melindungi dombamu. Kalau ada singa beruang engkau lawan. Dan Daud taat itu. Sampai akhirnya dia menghadapi Goliat. Saya percaya menantikan Tuhan ada waktunya untuk tenang. Tapi waktu untuk dia harus berhadapan dengan Goliat, dia gak bisa diam aja. Karena dia tidak tahan hatinya melihat bangsa Israel, tentara Israel termasuk kakak-kakaknya diintimidasi oleh Goliat. Dia tidak tahan. Dia mengatakan siapa ini orang yang berani untuk mempermalukan Tuhanku. Jadi dia tidak tahan karena apa? Dia sudah menanti dengan berdiam diri. Sekarang saatnya waktu dia menanti, dia menjadi kuat. Kuat ototnya, kuat secara fisik, kuat secara mental. Bukankah menghadapi orang raksasa itu bukan modal fisik aja. Modal mental, emosi. Bahkan anak-anak muda sekarang banyak yang menghadapi tantangan itu mungkin tubuhnya oke, tapi emosinya, mentalnya stres, depresi, panic attack, ya, galau, patah hati, putus asa. Bukankah emosi, perasaan itu semua ada di jiwa, ada di hati. Dan itu yang saat Tuhan kuatkan membuat Daud akhirnya bisa melawan Goliat. Saya percaya waktu dia mulai memakai batunya, menyiapkan batunya untuk dilemparkan ke Goliat, dia tidak berhenti untuk menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya dia tidak hanya diem aja, tapi dia bergerak, dia bertindak sesuai apa yang Tuhan katakan. Saat Tuhan katakan sekarang engkau lemparkan, dia katakan sekarang aku juga mau lemparkan. Waktu mungkin dia berkata, rasanya mustahil ini mas, maksudnya tingginya raksasa besar. Dia tidak melihat dengan mata jasmani, tapi dia melihat bukannya musuhnya yang besar. Cara pandangnya adalah lebih besar musuhnya, lebih gampang sasaranku. Itu menuju sasarannya. Beda cara pandang. Waktu dia menanti-nantikan Tuhan sebagai seorang gembala, dia dikuatkan, dia diteguhkan, dia dipenuhi dengan ketulusan dan kejujuran. Tidak ada rasa jealous, dendam, iri, merasa belas kasihan pada mengasihani diri sendiri. Tidak merasa aku kok tadi gak dipanggil waktu mau diurapi ya. Tidak memiliki mental korban tapi dia maju. Dan waktu dia melihat musuh dia gak melihat besarnya musuh. Dia melihat besarnya bagi dia sasaran yang dia tuju lebih besar lebih gampang. Bukankah kalau Bapak Ibu mau memanah sasarannya biasanya jauh dan kecil untuk sebuah titik. Tapi kalau sasarannya besar ya pokoknya besar deh. Pokoknya kamu ke sana besar. Saat dia melihat apa yang dilihat manusia besar yang mengintimidasi dia. Dia melihat sesuatu yang besar di mana bagi dia ini kemudahan. Kemudahan bagiku. Karena tahu kalau Tuhan yang mengatakan. Karena aku datang dalam nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Mereka semuanya prajurit termasuk Goliat datang dengan pedang mereka. Dengan pakaian kebesaran dan dengan kekuatan. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Oh itu luar biasa.
Hasil dari sebuah penantian membuat seseorang menjadi kuat dan teguh. Hasil dari menanti-nantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Tapi bagaimana kita menantikan? Dengan berdiam diri pada saat kita perlu berdiam diri. Tapi juga bertindak saat kita perlu bertindak. Berdiam diri dan bertindak bagian kita seperti mata uang koin. Mata uang koin itu selalu mempunyai dua sisi. Demikian juga menantikan Tuhan itu punya dua sisi. Ada saatnya kita berdiam. Mungkin beberapa dari kita di sini perlu berdiam. Perlu mendiamkan jiwa, hati yang sedang bergolak. Mungkin kalian katakan aku sudah berdiam, aku ini sudah diam terus, aku udah tidur, aku udah cuti, aku udah liburan. Tubuh bisa terbaring diam. Tapi kalau pikiran, perasaan, jiwa, hati ini terus bergolak karena khawatir, karena kekhawatiran, ketakutan, ya, karena intimidasi, sesuatu yang mengganggu, karena tahu aduh ini nggak ada solusinya. Bagiku tidak ada yang bisa aku lakukan. Tapi waktu kita menanti, kita menyanyi. Nothing is impossible. Lagu tadi dinyanyikan. Nothing is impossible. Waktu semuanya mustahil, kita itu menyanyikan lagu Nothing is impossible. Itu kelihatan seperti kita nyanyi, terus kelihatannya tidak berdampak apa-apa. Itulah percaya. Karena apa? Kalau kita nyanyi nothing is impossible. Saat kita udah lulus, saat kita dapat kerjaan, saat kita dapat promosi, saat semua berkat kita terima, itu gampang. Tapi nothing is impossible kita nyanyikan. Waktu semuanya kelihatan mustahil, butuh iman. Butuh kekuatan. Dan kalau pakai kekuatan sendiri capek. Tapi saat kita menanti-nantikan Tuhan, implikasinya, praktikalnya adalah kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyerahkan beban yang berat Tuhan. Aku menyerahkan semua intimidasi orang. Semua tekanan yang aku terima dari sekitar yang tidak membuat aku sanggup untuk berbuat apa-apa. Karena secara kenyataan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Kayaknya secara kenyataan gak bisa yang nolong deh, gak ada yang bisa tertolong. Apa itu secara keuangan, secara hubungan dengan keluarga atau apapun itu. Secara kesehatan kayaknya tidak ada yang bisa menolong. Tapi saat kita menantikan Tuhan, disitulah kita menunggu dan mulai merenungkan, mulai percaya. Meskipun gak masuk akal tapi percaya. Yang menarik adalah arti secara Yunani, kata menanti itu diilustrasikan dengan waktu seseorang memilin tali. Jadi tali 3 lembar kata firman Tuhan itu tidak mudah putus. Tali 1 diputus gampang. Tapi coba ada 3 tali yang dikepang, itu namanya dipilin, itu tidak mudah. Tapi kalau yang 3 udah dijadiin 1, lalu diikat lagi dengan yang lain, itu luar biasa menjadi kuat sekali. Dan arti kata menanti-nantikan dalam Yunani, wait, itu twisting of a rope and binding. Jadi seperti memilin, mengepang tali. Dari 1 menjadi 3, dari 3 digabungkan menjadi 6, menjadi 9, dan digabungkan menjadi 1 menjadi kuat. Berarti waktu menanti-nantikan Tuhan, itu adalah sebuah proses. Sebuah proses di mana kita itu juga disatukan dengan firman. Maksudnya gini, tadi ada lagu mengatakan sepakat dengan apa kata firman. Percaya sebelum melihat. Jadi kalau firman Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi keadaan saya sekarang mustahil. Di situ kita memilih. Di situ kita bergumul.
Maksudnya bergumul, berusaha untuk apa yang ada di pikiran, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang mengintimidasi, yang melemahkan, yang membuat patah semangat. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, sekarang aku tidak mau dikuasai oleh perasaanku, tapi aku mau sepakat apa kata firman Tuhan. Itu yang namanya berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan itu kita melihat kenyataan, kita melihat apa yang di sekeliling kita, kita melihat statement bank account, kita melihat dompet kita yang isinya nggak ada, tapi melihat tagihan yang begitu banyak, tapi kita tetap percaya, maka saya percaya Tuhan akan berbicara sesuatu. Tuhan akan berbicara sesuatu waktu saat tenang. Setelah itu Tuhan akan memberi kekuatan, keteguhan, memberi hikmat untuk melakukan sesuatu. Yesaya 48 ayat 17 mengatakan loh, Tuhan adalah Tuhan yang mengajarkan kepadamu apa yang berguna. Tuhan tuh memimpin supaya kita melakukan apa yang berguna. Tapi bahasa King James-nya mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengajarkan kepadamu untuk mendapatkan keuntungan. Beda bahasa Indonesia sama aslinya. Tapi saya percaya untuk mendapatkan keuntungan harus melakukan sesuatu yang berguna, yang tidak merugikan. Saya percaya waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ada hikmat, ada ide, ada kekreativitasan, ditambah kekuatan, ditambah keteguhan. Dan akhirnya yang bertindak siapa? Kita. Yang harus bertindak itu kita. Kita melangkah. Kita setia, kita percaya, kita tetap melakukan sesuatu. Daud, dia menantikan Tuhan. Bukan hanya di padang yang berumput hijau, Mazmur 23, itu karangannya dia. Dibaringkan di rumput yang hijau, minum dari air yang jernih. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia katakan, dia ciptakan waktu dia jadi gembala. Tapi waktu dia menghadapi Goliat, itu bukan padang yang berumput hijau. Ini medan peperangan. Ini medan yang sulit. Tapi kekuatan, keteguhan dari Tuhan sudah menyertai dia. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apa yang sedang ada dalam kehidupan kalian, pergumulan apa. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan itu dikuatkan. Amin. Diteguhkan hatinya supaya kita siap untuk bertindak karena sesungguhnya Tuhan itu sudah bertindak. Waktu kita menantikan, dia juga sudah merancangkan sesuatu. Dia yang memberikan jalan keluar, cuman kita nggak lihat. Kita belum melihat, tapi dia selalu bertindak. Seperti Yesaya 64 ayat 4 katakan, dia Allah yang bertindak saat kita menantikan Tuhan. Amin.